Ya. Setelah itu kemudian periode berikutnya adalah Pak Amirul Mahalaka. Ya, setelah itu baru masuk Pak Tamrin berpasangan dengan Ibu Masra yang kita kenal dengan akronim Tampil Mesra. Amirul Halaka. Setelah itu Amirul Ibrahim pertama, kemudian Amirul Halaka. Nah, setelah itu terpilih Pak Tamrin juga berpasangan dengan Ibu Masra. Sudah melalui proses pilkada. Ya, kemudian setelah itu Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, pada sesi malam ini alhamdulillah saya senang sekali ya. Tamu kami Pak Dr. Hamzah. Beliau adalah sekretaris Dinas Kominfo Kota Bau ya, Pak Dokter. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Dokter, dalam rangka hari jadi Bau-Bau ke-432 dan ya 432 dan hari ulang tahun Kota Bau-Bau ke-22 sebagai daerah otonom dalam kegiatan Harwana Bau-Bau tahun 2023 ini. Tentunya PJ Wali Kota ya, PJ Wali Kota menginstruksikan kepada kita para pemerintah bagaimana kita meriahkan Harwana Bau-Bau ini dengan satu target, satu tema yang dibangun adalah kolaborasi, akselerasi dan maju. Tentunya kita akan berdiskusi tentang pembangunan yang ada mungkin Pak, dari sudut pandang Pak Dokter sebagai sekretaris Kominfo, dan beliau juga ini pernah di Litbang ya Pak Dokter ya. Oke. Pak Hamzah, saya panggil Bang Hamzah saja mungkin supaya lebih akrab. Tentang pembangunan Kota Bau-Bau dilihat dari sebagai daerah kepulauan ya, karena kita tahu bahwa Kota Bau-Bau adalah kota budaya, kota perdagangan jasa, kota transit. Untuk kedepannya Pak Dokter melihat gimana kondisi Kota Bau-Bau kedepannya? Ya, kita mulai dulu dari posisi Kota Bau-Bau. Jadi Bau-Bau itu adalah kota otonom yang sebenarnya dia adalah central of view, jadi central of point atau central of network di kawasan Kepulauan Buton. Peran Kota Bau-Bau sebagai central of network itu tentu dia hidup karena kawasan-kawasan hinterlandnya. Network jaringan ya. Jadi dia kawasan jaringan ya. Terpusat di Kota Bau-Bau. Nah, dia yang kemudian mengakomodir kepentingan-kepentingan yang mengelaborasi dari seluruh kawasan-kawasan sekitarnya. Di situ dulu kita berangkat. Dan kita kolaborasi dulu. Iya, elaborasi. Ya, kita berangkat dulu dari situ. Karena begini, saya koreksi tadi, umurnya Bau-Bau itu secara peradaban dia 482 tahun. Nah, kemudian secara 482 ya. Iya, daerah otonom dia 22 tadi. Ya, dia 22 tahun. 482 ya. Ya. Sudah. Nah, itu termuat sebenarnya Pak, dia termuat sebenarnya bahwa Bau-Bau di awal kelahirannya, di tahun kelahirannya di tanggal 17 Oktober 2001, di situ memang diperankan, tertulis perannya bahwa dia adalah kawasan yang menjadi pusat jejaring di kawasan Kepulauan Buton, Central of Network kalau saya mengistilahkan. Nah, ya. Jadi Bang Masbul, kemudian kita bergerak ke sini. Kepemimpinan mulai dari Pak Umar Abibo sebagai PJ Wali Kota Otonom masih Wali Kota Kotif dulu ya. Kota administratif. Enggak, dia sudah kota otonom, tapi posisinya sebagai pejabat wali kota. Oh iya. Kalau kita mulai dari Kotifnya di tahun 1981. 81 Kotif ya. Wali Kotif pertamanya itu Pak Nurdin Manggu. Ya. Kemudian Pak Dr. Andus Haji Laude Saidi. Nah, setelah itu Pak Laude Makmuni, setelah itu Pak
Baiduri Muhram, kemudian masuk pejabat wali kotifnya adalah Umar Abibo, yang kemudian bersambung dia menjadi pejabat wali kota daerah otonom. Ya, oke. Ya, di tahun 2001. Ya, 2000. nanti setelah itu kemudian betul. ada pemilihan kepala daerah, dan terpilih di DPR itu adalah pasangan Pak Amirul Tamim berpasangan dengan Haji Ibrahim Marcella. Ya, masih pemilihan DPR pada saat Masih itu. pemilihan DPR pada saat Ya. itu. Setelah itu kemudian periode berikutnya adalah Pak Amirul Pahalaka. Oke. Ya, setelah itu baru masuk Pak Tamrin berpasangan dengan Ibu Masra yang kita kenal dengan akronim Tampil Mesra. Amirul Ya. pertama Amirul dulu. Halaka setelah itu. Ibrahim. Amirul Ibrahim pertama, kemudian Amirul disambung, Halaka. iya. Setelah itu terpilih Pak Tamrin juga berpasangan dengan Ibu Masra. Sudah melalui Proses pilkada. pemilihan. Ya, kemudian setelah itu Pak Tamrin berpasangan dengan wali kota kita, wakil wali kota Pak Laude Ahmad Munianseh. Iya. Nah, di spasi itu ada pejabat wali kota, yakni Pak Hado Hasina. Iya. Ya, setelah kemudian terpilih Pak pasangan tampil manis ini, muncul Pak Hado. Setelah itu kemudian karena beliau meninggal dunia, Iya. naiklah Pak Munianseh. Pak Itu Munianseh. Pak Munianseh kemudian masuk sekarang PJ wali kota Iya. kita Bapak Dr. Muhammad Rasman Manafi SPMSI. Oke, sebelum dilanjut Bang Hamzah, berarti perjalanan kita secara otonom ya kurang lebih sudah 22 tahun. Yes. Nah, dari sejak lahirnya ini ya boleh kita dikata ya sudah menumbuh dewasa kalau kita hitung-hitungan manusia ya. Iya. Nah, yang terjadi sekarang untuk sekarang yang titik sekarang ini gimana menurut Ya, pandangan Pak Hamzah? yang saya mau ceritakan tadi itu dengan perjalanan kepala-kepala daerah itu bahwa meskipun kepala daerahnya berganti, tapi visi panjang pembangunan Kota Bau-Bau tidak berubah. Karena di sana sudah diletakkan yang namanya rencana pembangunan jangka panjang. Ya, selama 24 Yang sampai di tahun 2023 yang sekarang RPJMD kita. sekarang. Itulah yang kemudian setiap periode kepemimpinan berubah, dia punya visi tapi tidak berubah tujuan pembangunannya. Kira-kira begitu. Oh. Nah, di era PJ Wali Kota Bau-Bau sekarang, Pak Dr. Rasman, dia memiliki satu tagline. Tagline-nya itu adalah bekerja bersama. Oke. Kenapa dia pakai bekerja bersama? Karena dia melihat bahwa memang dalam perjalanan Kota Bau-Bau yang sekarang itu penting ada namanya ini. Ada kolaborasi, ada akselerasi, dan ada maju. kemajuan. Ini sebenarnya visi yang termuat di dalam RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian menjadi visi transisi kepemimpinan kepala daerah. Iya. Ya, kira-kira begitu. Ya, Bang Hamzah, luar biasa uraiannya tadi dari sisi otonom awal ya, otonom awal. Nah, untuk sekarang ini kan ada himbauan atau program yang dari presiden ya, 8 fokus isu arahan ya, ya, isu. 8 isu itu, dan ini kepada PJ gubernur maupun wali kota ya, itu isu itu harus dijalankan. Nah, di setiap sektor ini kan pasti akan tertarik. Yang pertama itu kan kalau kita lihat ada kemiskinan ekstrim, Iya. ya. Kemudian penanganan stunting, kemudian pengendalian inflasi daerah, ya. Nah, pastinya ada hubungan lintas sektoral ini pasti ada terkait di dalam pasti. 8 konsep itu. Jadi kita masuk dulu, kita diskusi bahwa di Bau-Bau kemiskinan ekstrimnya itu ada 1.620 jiwa di tahun 2023 itu. Target presiden adalah 0%, 0 kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Oke. Ini memang yang menjadi peran pekerjaan berat bagi pemerintah Kota Bau-Bau yang dinahkodai Pak Dr. Rasman, bahwa ada 1.620 kemiskinan ekstrim. Itu yang memang harus diburu karena target presiden di tahun 2024 harus 0. Yang kedua berkaitan dengan inflasi. Inflasi ini kan kalau istilahnya Pak mantan wali kota Pak Laude Ahmad Munianseh, inflasi itu sebenarnya kayak tensi darah. Kalau dia terlalu naik tidak bagus, kalau dia juga kerendahan tidak bagus, seperti tensi darah. Kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR juga, yang menjadi arahan presiden. Kenapa inflasi menjadi penting? Karena memang kita mengalami masa-masa boleh dikatakan krisis
krisis ekonomi di negara kita, apalagi dengan musim El Nino yang berkepanjangan ini. Iya. Ya, penyebab-penyebabnya itu. Tapi yang perlu diketahui, kata Pak Dr. Rasman, penyebab inflasi di Kota Bau-Bau itu berasal dari 3 faktor. Iya. Nah, yang pertama adalah harga tiket pesawat terbang ya dari bandara kita ke luar. Kemudian yang berkaitan dengan harga beras. Harga beras ini sangat fluktuatif di Kota Bau-Bau, meskipun Kepala Dinas Perdagangan menjaminkan bahwa posisi beras kita di Kota Bau-Bau itu aman. Hanya yang menjadi persoalan adalah mungkin Pak Dokter harga bahan pokok yang ya? sangat bukan bahan pokok, berasnya saja. Iya, berasnya saja. Kemudian yang ketiga ikan, Pak. Jadi penyebab inflasi di Kota Bau-Bau itu sudah diratifikasi oleh Pak PJ Wali Kota kita ada 3. Yang pertama adalah harga tiket pesawat, kemudian beras yang harganya fluktuatif, kemudian ikan kita. Padahal Bau-Bau itu sebagai central of network dia memproduksi ikan. Kenapa? Karena tidak ada penampungnya. Itu yang sementara diupayakan oleh PJ Wali Kota Bau-Bau. Makanya dibutuhkan investor ya. Jadi di tugas kita sebenarnya menjaga inflasi itu adalah bagaimana harga tidak stabil. Memang perannya kita agak kesulitan, Pak. Karena Bau-Bau itu sebenarnya kalau hanya untuk menghidupi 167.000 jiwa penduduk Bau-Bau dengan kemudian keberadaan Bulog di Frey Bau-Bau itu pasti cukup untuk di harga bisa standar. Yang menjadi masalah Bulog kita di Frey Bau-Bau itu dia melayani seluruh kawasan daerah di kawasan Kepulauan Buton. Nah, belum lagi misalnya kemudian kan begini, Bau-Bau itu begitu barang masuk maka seluruh barang masuk itu keluar terdistribusi ke misalnya ke Kepulauan Buton, bahkan di beberapa kepulauan-kepulauan Maluku. Ini juga yang menjadi penyebab inflasi. Inflasi itu Pak kan begini, kalau dia naik harga, itu terjadi inflasi. Tapi kalau dia berada di harga itu dia terus-menerus begini, maka inflasi itu normal. Nah, itu yang dijaga oleh pemerintah. Harga tidak menjadi fluktuatif. Harga dia berada di levelnya. Itu inflasi. Jadi inflasi itu seperti tensi darah. Kalau dia naik kurang bagus, kalau dia kerendahan juga kurang bagus. Istilahnya Pak Munianse. Itu yang 3 tadi, Pak. Fokus percepatan tadi penanganan kondisi daerah ini kan tadi kemiskinan ekstrim, itu akan terkait dengan stunting ya, akan berirama ya. 8 fokus itu berbeda-beda isunya, Pak. Isu pertama itu kan isu tentang kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrimnya berapa? 1.620 jiwa Bau-Bau itu mengalami kemiskinan ekstrim. Targetnya Pak Presiden bahwa di tahun 2024 harus 0. Nah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrim itu. Siapa leading sektornya, siapa supporting sistemnya? Leading sektornya itu dinas sosial. Misalnya gini, berapa misalnya ada paket PKH misalnya, program keluarga harapan. Berapa yang disentuh di sana? Berapa kemudian yang harus dilakukan terhadap 1.620 itu menjadi PR berat kepemimpinan Pak Dr. Rasman. Nah, itu isu pertama, Pak. Sudah terkait dengan kolaborasi saya kira itu ya. Sudah terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi itu kepentingan kita bekerja bersama untuk menanggulangi itu. Lanjut ke penurunan stunting. Ya, penurunan stunting ini kan sebenarnya gini, stunting itu adalah isu nasional, bahkan isu internasional. Stunting sebenarnya bukan persoalan hanya kekurangan gizi. Tapi makanya data Dinkes dengan data BKKBN itu berbeda, Pak. Kalau Dinkes dia memperlakukan stunting itu mulai dari proses orang menikah gitu. Dari pra menikah dia sudah harus ada pendidikan di sana. Sudah ada intervensi gitu ya. Sudah ada sosialisasi. Stunting kita di Bau-Bau angkanya cukup variatif ya. Ada 200 orang masih beresiko stunting. Makanya pemerintah hari ini, pemerintah Kota Bau-Bau melakukan intervensi untuk menekan stunting itu. Apa bentuk intervensinya? Setiap OPD diangkat sebagai bunda asuh, atau bapak asuh. Kira-kira begitu. Nah, itu berarti 3 isu, berlima isu. Tadi inflasi sudah bahas Pak Dokter. Kemudian yang isu keempat ya, fokus penggunaan produk dalam negeri dan inovasi daerah. Pak PJ ini memang menghimbau kita ya, kalau bisa kita gunakan produk dalam negeri, atau makanan belanja di lokal saja. Jangan ketika levelnya naik pergi belanja ke Makassar, ke luar sana ya. Artinya begini, Pak Dr. Rasman menginginkan bahwa
ada cara berpikirnya Pak Dr. Rasman bahwa Bau-Bau potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya sangat-sangat baik gitu. Dia Punya sudah memproduksi potensi, sesuatu ya. yang ini. Nah, Oke. sekarang begini, produk kita ini siapa yang menggunakannya? Dia menggunakan pendekatan local wisdom. Apa itu? Gunakan apa yang menjadi keunggulanmu. Oke, Gitu. sepakat, Kalau sepakat, ya sepakat, dia ya. pakai local wisdom. Jadi kita bayangkan 167.000 jiwa kalau dia menggunakan produk Bau-Bau, Luar maka biasa. tentu terintervensi kegiatan-kegiatan UMKM kita. Ya, salah satu Perputaran- bentuknya sekarang ya, perputaran ekonomi, perputaran ekonomi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan ini kan seperti sekarang ini. Iya. Ada pameran pembangunan yang disebut dengan Expo. Oke. Expo itu kan adalah memfasilitasi memfasilitasi UMKM, ya. persoalan-persoalan ekonomi yang ada di daerah untuk muncul ke permukaan Oke. supaya membeli kita. Nah, kalau kita membeli, berarti serapan ekonomi kita benar-benar bayangkan Pak Masbul, Anda bisa membayangkan PDRB kita sebenarnya kalau dihitung Oke. itu sekitar 10 triliunan. Tapi Benar. serapan 10 triliunan, Iya, ya, 10 supaya- triliunan itu betul. data BPS. Betul. PDRB. Tetapi APBD kita hanya mainnya di 1 triliun. 800 APBD. miliar sampai 1 triliun. Itu artinya terjadi ketidakseimbangan. Bahkan Pak Dr. Rasman pernah menyampaikan 10 triliun yang beredar yang Ya. berputar, PAD kita tidak sampai 200 miliar. Ya, itu kenapa? Itu kan Itu pertanyaan. disampaikan itu. Kenapa tidak sampai di sana? Karena masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan regulasi kita tidak tercukupi. Makanya kemarin Pak Masbul, kemarin diperdakan, diparipurnakan itu tiga perda. Salah satunya perda yang diparipurnakan itu Retribusi adalah retribusi pajak pajak, dan retribusi daerah. Oke. Apa gunanya retribusi pajak dan retribusi daerah? Dia akan memayungi segala hal yang berkaitan dengan intensifikasi PAD. persoalan PAD kita. Sepakat. Ya, kira-kira begitu. Jadi mau menaikkan. Tapi bukan berarti mencegah rakyat. Ya, Bukan ya berarti itu. mencegah rakyat. Jadi misalnya gini. Pasti ada kendala yang Oh iya. dirasakan, ya. Katakanlah seperti ini, ada pameran pembangunan, Oke. ya, ada ruang parkir, tapi ruang parkir ini tidak masuk di kas daerah. Tidak masuk di kas Ya daerah. harusnya ada keseimbangan. Iya. Ya, kenapa tidak bisa Pada- dilakukan? Orang mengatakan menyalahkan ada premanisme yang bermain di situ. Oke. Jangan salahkan di situ. Ya. Kita belum memiliki payung regulasi yang Siap. menentukan. Nah, Oke. begitu hadir ini yang akan ditata pelan-pelan oleh Nah, ini pemerintahan kita terkait sekarang. dengan percepatan Ya, ya. nantinya, Itu akselerasi isu keempat ya. tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti kita kolaborasikan, nanti kita kaitkan dengan tema kita pada Ya. malam hari ini ya. Kemudian fokus percepatan penanganan kondisi daerah, yang kelima adalah izin investasi. Izin investasi. Oke, Ya. ini tentunya terkait dengan keamanan juga ini. Izin investasi kan begini. Hari ini dinas penanaman modal dinas istilahnya PTSP Ya. dan pelayanan investasi itu Satu ini, ya. sekarang sudah membuat menseminarkan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan investasi daerah. Waktu masih di Iya, Litbang dulu saat ya? ini, saat ini, ya? ya. Kebetulan saya jadi salah satu pemateri dan narasumbernya. Oke. Sekarang mereka membuat peta potensi daerah. Peta potensi yang bisa peta potensi dan investasi daerah. Ini yang nanti dibuatkan payung hukumnya. Baru kemudian PTSB, pemerintah Kota Bau-Bau melalui PTSB menjual keluar ini. Makanya salah satu yang diupayakan oleh dinas kita melalui Ibu Kadis, Ibu Suarmawati adalah melahirkan dulu regulasi tentang itu, Ya. kemudian dihadirkan kedua, dan saat ini ada yang namanya forum investasi. Sudah Ada ada forum ya, sudah investasi yang melibatkan antara pemerintah, stakeholder dengan Oke. orang-orang yang bekerja di bidang ekonomi. Nah, ini juga bersesuaian dengan fokus kelima dari 8 fokus penanganan Ya, oke. masalah yang harus diselesaikan Betul. oleh kepemimpinan Pak Dr. Rasman. Yang jelas untuk kita di Kota Bau-Bau ya, Ya. khususnya OPD ini akan betul-betul akan terkait dengan ini ya. Oh ya pasti, karena ada begini, kaitannya, ada daerah kaitannya. yang maju itu adalah daerah yang investasinya investasinya banyak. Iya. Pertanyaannya menghadirkan investasi itu adalah ada fasilitas, ada kenyamanan, ada keamanan, dan ada kemudahan. Kira-kira Kemudahan, begitu cara betul, berpikirnya. betul. Orang masuk ke Bau-Bau Regulasi, dia harus ya. aman. Kota kita harus terpelihara Iya. keamanannya. Kata Pak Dr. Rasman, Bau-Bau tidak akan bisa hidup kalau orang yang datang tidak merasa nyaman dan Oke. tidak mengalami kelayakan hidup. Bayangkan misalnya begini, Iya. Anda misalnya itu kasuistik case yang dibuat oleh Pak PJ kita, bahwa ketika kita datang di Pasar Karya Nugraha, Ya. kita sebagai pengunjung itu tidak nyaman.
kendaraan Semeraut, berada di ya. bahu jalan sudah setengah. Parkirannya agak Ya semakin. ke parkirannya kita masuk di dalam tidak ini dan lain sebagainya. Itu yang menjadi fokus Enggan. kerja cepat Pak Oke, Dr. Rasman hari ini oke. seperti itu. Termasuk di Pasar Wameo mungkin. Termasuk di Pasar Wameo. Nah, makanya Pak Wali Kota, Pak Dr. Rasman sudah melakukan intervensi kepada OPD-nya dan seluruh kepada camat-camatnya untuk bekerja cepat melakukan ini percepatan bagaimana orang bisa nyaman, bagaimana orang bisa merasa layak hidup ketika datang di bau-bau. Luar biasa Pak Dokter ya, informasinya luar biasa. Oke, Sentral Buton Bang Fuful yang ada di mana saja, tentunya pemirsa ya. Kami bangga sekali ini ada informasi yang diberikan dari Bang Hamzah ya. Untuk itu jangan pernah melewati tontonan ini ya. Dan like, komen, nanti dijawab langsung oleh Siap. Pak Hamzah ya. Ya. Ya, kita masih berlanjut lagi. Isu yang berikut adalah isu prioritas dan pemetaan potensi. Ya. Nah, Isu- ini tadi Bang Hamzah sudah singgung tentang PTSP itu Ya. memetakan potensi, berarti dia sudah terkolaborasi ini, sudah ada. Jadi upaya-upaya itu sebenarnya isu itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Oke, sudah. Itu ada di Bapeda, ada di Balitbang, jadi pemetaan potensi daerah. Misalnya gini, Ya. Bau-Bau itu potensi daerahnya tidak sekedar berada di sektor pariwisata. Oke. Nah, dia juga sektor dagang, perdagangan dan jasa. Selain itu sektor perikanan, Pak. Nggak bisa jadi Bau-Bau ini. Pokoknya OPD ini yang terkait Ya. dengan pemetaan Jadi potensi. jadi pasti. harus dipetakan memang agar ketika pemerintah ingin berbuat dia melihat ke sana. Oke. Kita melihat ke sana. Jadi memang isu ini sudah dijalankan Ya. di pemerintah Kota Bau, tinggal dimaksimalkan, Pak. Kami juga dari Dinas Tenaga Kerja Bang Hamzah, Pak Kadis juga sampaikan bahwa kita terkait dengan isu pemetaan potensi. Benar. Makanya kami sudah lakukan ada yang namanya database ketenaga kerjaan. Ketenagakerjaan. Ya. Ya. Itu seluruh wilayah, seluruh kecamatan kita Ya. lakukan beberapa bulan lalu. Ya ternyata kita sudah terkoneksi terkait dengan ini. Benar. Yang ketujuh, menyukseskan pemilu ini sudah wajib ya. Ya. Karena 2024 kita menghadapi pemilu. Tentunya persiapan daerah apa yang harus kita siapkan mungkin. Ya. Sepengetahuan saya, pemerintah Kota Bau-Bau sudah melakukan intervensi anggaran Oke. kepada Bawaslu maupun kepada KPU KPU. untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya. Nah, saat ini misalnya gini, katakanlah di Bawaslu, Kominfo Ya. di hari Rabu besok itu melakukan MOU Oke. dengan Bawaslu untuk penyampaian informasi yang sehat Ya. kepada masyarakat. Yang pasti bahwa gini, pemilu ini kan alat untuk memilih pemimpin, Ya, betul. bukan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Oke. kita. Nah, tugas kita itu tadi, Ya. tugas kita itu adalah bagaimana anak bangsa khususnya yang berada di Kota Bau-Bau ini tetap melakukan pilihannya dengan pikiran-pikiran sehat, tidak kehilangan jati dirinya sebagai sesama anak bangsa. Oke. Kira-kira begitu. Yang jelas pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dr. Rasman siap. Oh iya pasti. Oke. Ya. Siap untuk Mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Oke, yang terakhir sebelum kita ke tema selanjutnya ya. Ini kondusivitas kerukunan sosial daerah. Iya. Nah, ini penting juga ini. Jadi kalau istilah Pak Wali itu kerukunan sosial. Oke, Kerukunan sosial itu bisa diartikan kerukunan beragama, Oke. ya, Suku bangsa apa semua ya? kerukunan antar umat beragama, kemudian kehidupan kelompok pemudanya. Oke. Jadi yang diminta itu adalah bagaimana kita sebagai sesama warga Kota Bau-Bau ormas bisa ya. tetap kokoh, bisa tetap bersatu, bisa Kondusif tetap lah. ya kita kompak. Nyaman kan kalau begini. Kita melaksanakan kegiatan seperti ini tidak ada keributan, Oke. tidak kenyamanan. Itu memang isu-isu strategis yang dijaga oleh pemerintah kita. Sepakat. Ya, itu yang terakhir ya. Ya. Nah, tadi sudah ada kolaborasi, sudah ada irisan-irisan OPD ya tentang 8 isu itu. Sekarang untuk akselerasi masing-masing OPD ini apa yang harus dilakukan? Percepatan perubahan, Ya, benar. Jadi akselerasi itu kalau kita definisikan secara diksinya, akselerasi itu kan bagaimana pemerintah bermain di situ. Ya, agar peran-peran kita terasa di publik. Ya, oke. Ya. Bayangkan misalnya di Bau-Bau ini ada 33 OPD plus Ya. 8 kecamatan.
Kalau ini melakukan akselerasinya ke publik, maka pasti kebutuhan-kebutuhan publik akan terjawab dengan baik. Nah, ini juga menjadi alat evaluasi bagi kita. Terpromosikan ya. Iya. Makanya Jadi- pentingnya media sosial itu. Oh iya, jadi media sosial. Karena Pak YouTube- Dr. Rasman ini menganjurkan untuk media sosial itu Iya. tetap diakses berita-berita Iya, apa semua. media ya. sosial ini kan bagaimana dia menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada publik. Nah, diakselerasi di sana. Bagaimana akselerasi? Apa yang dimaksud akselerasi di situ? Bahwa setiap OPD, setiap lembaga instansi daerah, dia harus bisa menunjukkan kemampuannya agar benar-benar pekerjaannya itu terasa di publik. Kira-kira begitu. Oke, sepakat. Nah, saya kira demikian juga yang OPD lain ya. OPD saya kira lain. OPD lain. Tinggal memanfaatkan bagaimana cara dia Iya. mempercepat perubahan itu. Iya, ya. misalnya gini, Actionnya lah, actionnya. misalnya di Senaker misalnya. Ya. Di Senaker saat ini sudah membangun yang namanya BLK, ya, BLK oke. modern. Oke. Sudah membuat database tentang jumlah tenaga kerja. Oke. Nah, akselerasinya apa? Begitu terkumpul ini barang, maka Data, sudah ada terdata, data, maka potensi, OPD, ya, kan ada job fair. Ada job fair. Ada job fair. Jadi ada tenaga kerja, kelihatan berapa Lowongan potensi kerja kita, ruang kita, kerja ya. kita. Oke. Bagaimana intervensi pemerintah masuk di sana? Kalau Ya. perlu, misalnya angka tingkat pengangguran kita di sini, tingkat angkatan kerja kita di bawah-bawah Ya. sekian, tenaga ahli di sini. Kalau perlu kita yang kirim ke Ya. ke Konawe sana, Ya. bekerja tambang, ke Pomala sana, Oke. atau ke tempat-tempat pekerjaan yang bisa menyerap angkatan kerja Oke, kita. yang jelas kita sudah lakukan itu. Nah, itu. Ya, kita sudah Itu salah satu contoh kecil. Ya. Mengalahkan Ya. akselerasi gitu. Oke, dari kesemua tema ini, dari kolaborasi, dari akselerasi, tentunya kita akan menuju ke satu tujuan ya, satu tujuan pembangunan yang maju ya. Tentunya menurut Pak Dokter gimana? Ya. Akhir dari semua ini. Ya, setelah kita action. yang namanya maju Pak Maspul, maju itu adalah proses pergerakan bergerak ke depan. Oke, Itu istilah maju. pergerakan, istilah maju Nah, secara dalam definitif. konsep pembangunan kita pasti ujungnya maju. Di Ya. kepemimpinan tampil manis kemarin ada yang namanya maju sejahtera dan berbudaya. Artinya maju cara berpikir masyarakatnya, maju cara pengelolaan pemerintah untuk melayani masyarakatnya, sehingga terjadi tingkat kesejahteraan di publik. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi memang maju itu kata yang harus kita buru. Maju itu kata yang abstrak, tapi Ya. harus kita buru. Harus kita buru. Ya. Ya. Maju itu kan minimal kalau hari ini kita dapat 100, maka besok kita harus dapat 150. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter. kasih. Mungkin perbincangan kita ini karena waktu ya kita akhiri ya. Closing statement sekaligus ucapan HUT Kota Bau-Bau pada tahun ini. Silakan Pak Dokter. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa Bau-Bau adalah kota yang dinamis, kota yang masyarakatnya melakukan percepatan-percepatan di kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk hadir di sana, melakukan intervensi, melakukan penyelarasan agar terjadi keseimbangan dalam dinamika masyarakat kita. Ucapan. Silakan. Ya, Pak Dr. Rasman mengingatkan kita, satu tagline-nya adalah bekerja bersama. Itu artinya siapapun di antara kita harus bisa menjadi satu tim yang kuat, harus bisa bekerja bersama, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, kita tampil sebagai satu tim. Olehnya saya secara pribadi, Pak Dr. Hamzah Pelaloi mengucapkan selamat hari jadi Kota Bau-Bau yang ke-420 tahun Ya. dan 22 tahun sebagai daerah otonom di Indonesia. Maju Bau-Bau. Oke, terima kasih ya. Ya. Iya, pemirsa Sentral Buton Bang Fuful yang ada di Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Akhirnya saya Bang Fuful pamit undur diri di ruang tonton Anda. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Hamzah ya, Pak Dr. Hamzah. Dan terima kasih kepada semua pemirsa. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.